Punya ambisi tinggi itu boleh-boleh saja, tentu dengan melihat kemampuan diri. Apalagi jika ambisinya adalah pemimpin rakyat. Maka di dalam dirinya harus ada niat untuk bekerja dan mengabdi pada rakyat, menjadi pelayan rakyat. Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Ada yang taruhan mobil Alphard, dan objek taruhannya adalah Anies Baswedan. Berita yang menarik sekali ya. Yang taruhan ini orang pinter loh. Bukan dalam arti paranormal ya. Maksudnya orang pinter beneran, punya titel, ilmu, dan ada analisanya. Oke, mari kita kulik bersama ya. Salah satu keuntungan politis menjadi gubernur ibu kota Jakarta adalah seringnya jadi bahan berita di media. Karena itu, posisi gubernur DKI Jakarta sangat diincar bagi mereka yang ingin punya karir politik. Sejarah sudah membuktikan bahwa posisi gubernur DKI Jakarta telah menghantarkan seorang Jokowi menjadi presiden RI. Sami Pak, ini Pak tes sama proses volume ini Pak berkas yang ya, saya cek lapnya. Aduh, Pak, ini satu berkas dengan ini Pak RT8 dan RT9. Ya. Kami dari mana? Oke Pak. Keuntungan akan tetap jadi keuntungan jika berita-berita yang beredar isinya baik dan positif. Itu bisa dilihat di pengalaman Presiden Jokowi ya. Sebaliknya, keuntungan itu bisa jadi kerugian jika berita yang beredar isinya jelek-jelek melulu. Ini yang terjadi pada Gubernur Anies. Anies ini mudah sekali jadi berita media, karena memang banyak kejadian di Jakarta. Yang sering terjadi itu banjir, macet, dan polusi udara. Lalu, soal minimnya fasilitas toilet dan septic tank yang dimiliki warga Jakarta. Bahkan ada berita yang mengagetkan soal ribuan balita kekurangan gizi. Ingat nggak? Anies sempat menggembar-gemborkan rumah DP 0 rupiah ketika dia meresmikan pembangunannya. Tapi sesudah itu yang keluar justru berita negatif, bahwa jumlahnya tidak mencapai target, bahwa tidak laku, bahwa tidak tergapai oleh warga miskin, dan sebagainya. Lalu ada lagi soal kelebihan bayar di mana-mana. Soal anggaran fantastis seperti anggaran lem Aibon sebesar 82 miliar rupiah. Tapi nggak punya anggaran buat beli handuk, ember, dan gayung buat melengkapi rumah sakit COVID. Sampai bikin surat minta bantuan dana dari kantor Kedubes di Jakarta. Ingat kan? Mencari berita buruk soal Anies itu sangat gampang. Saya melihat di berbagai komentar di video-video saya terdahulu ya dari pendukung Anies, yang menuduh bahwa apa yang saya sampaikan itu sebagai hoax. Hoax dari Hong Kong, Mas. Semua saya ambil dari berita media kok. Kalau nggak terima dengan beritanya, silakan tuntut medianya seperti cnnindonesia.com, detik.com, kompas.com, poskota.co.id, suara.com, dan sebagainya. Gampang kan? Lanjut ya. Beberapa hari lalu, Anies Baswedan seperti mendapatkan angin surgawi. Partai Nasdem memilih Anies sebagai bakal capres nomor 1 untuk 2024. Anies pun happy. Sudah ada partai politik yang terhubung dengan ambisinya. Partai politik memang punya peran sangat penting dalam pencapresan sebagai kendaraan politik yang bisa mengusung Anies. Apakah berarti hanya tinggal selangkah lagi, maka Anies akan berhasil mewujudkan ambisinya? Tidak semudah itu, Mas Bambang. Dalam berita terbaru, bahkan Nasdem sendiri mengakui bahwa mereka tidak menjamin kalau Anies otomatis akan mendapatkan tiket capres. Karena Nasdem masih mencari-cari teman koalisi. Hingga saat ini Nasdem belum menentukan akan berkoalisi dengan partai mana. Sekali lagi ya, tanpa berkoalisi, Nasdem tidak akan bisa mengusung capres. Kalaupun nanti dapat teman koalisi dan memenuhi ambang batas presidensial 20%, masih akan ada tarik-menarik soal siapa yang bakal jadi capres atau cawapres. Tergantung dengan siapa koalisinya. Misal saja, Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN, dan P3.
Tidak mungkin Anies dijadikan capres karena akan bentrok dengan Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto. Paling ya jadi cawapres. Itu pun kalau Anies punya modal yang kuat. Posisi cawapres ini pastinya juga diinginkan oleh kader PAN. Lalu bagaimana kalau nantinya KIB malah bergabung dengan PDIP? Ya sudah, Anies tidak akan mendapat tempat di sana. Bagaimana dengan Gerindra? Kalau Nasdem bergabung dengan koalisi Gerindra dan PKB, Anies juga sulit untuk mendapatkan tempat di sini. Wong sudah ada deklarasi Prabowo dan Caimin. Sementara Demokrat dan PKS yang dekat dengan Anies belum menentukan akan bergabung kemana. Seandainya Nasdem bergabung dengan Demokrat dan PKS, Anies masih ada kemungkinan akan jadi cawapres. Capresnya ya AHY dong. Masa ketua umum partai mau ngalah? Kira-kira begitu. Jadi, wajar saja. Kemudian ada seorang konsultan dan pengamat politik, Hasan Nasbi, yang juga pendiri lembaga Sirus Network, berani taruhan mobil terkait peluang Anies jadi capres 2024. Mobilnya jenis Alphard loh, mobil mewah. Kenapa Hasan Nasbi ini berani taruhan Alphard? Berani bertaruh mobil Toyota Alphard jika pernyataannya itu salah. Hasan Nasbi menyebut dari semua sisi kalkulasi Anies menjadi capres sudah sulit, namun lebih memungkinkan menjadi cawapres. Pertama, ia menyebut bahwa Presiden Joko Widodo belum mendukung pencapresan Anies. Meski Jokowi mendatangi gelaran Formula E yang dibuat Anies, namun tak terlihat gestur yang menunjukkan adanya dukungan konkret. Ada sejumlah alasan yang dia kemukakan. Salah satunya kurang lebih seperti yang sudah saya paparkan tadi soal partai politik ya. Soal koalisi partai yang masing-masing sudah punya capres sendiri selain Anies. Menurut Hasan, ada satu jalan jika Anies kekeh mau jadi capres, yakni jika Anies bergerak sendiri, merangkum partai-partai itu. Tetapi menurut Hasan, Anies tidak punya kemampuan macam itu. Hasan Nasbi juga menyebut soal tidak terlihat adanya dukungan dari Presiden Jokowi terhadap Anies nyapres. Ya iyalah, Presiden Jokowi sudah tahu tingkah polanya Anies, serta ketidakmampuan Anies bekerja. Kemudian, Hasan juga mengingatkan soal politik identitas yang bakal jadi hambatan buat Anies di 2024. Politik identitas memang jadi andalan Anies di Pilkada DKI. Hingga saat ini, Anies masih belum lepas dari politik identitas, seperti menggelar sholat Id dan menggelar sepak bola bersama para ulama di Stadion JIS. Sementara, kesuksesan Presiden Jokowi memimpin dan jadi presiden selama 2 periode tanpa memainkan politik identitas akan menohok Anies jika tetap saja memakai politik identitas. Terus kalau nggak main politik identitas, Anies mau pakai strategi apa lagi kan? Yang terakhir, Hasan Nasbi mengingatkan soal berakhirnya masa jabatan Anies pada bulan Oktober nanti, menghubungkannya dengan karakter masyarakat Indonesia. Jika orang masih punya jabatan, semua orang datang menemuinya. Namun, jika jabatan itu berakhir, nyari teman ngopi pun susah katanya. Nah, ini benar banget kan? Kenyataan yang kerap terjadi. Dengan segala faktor itu, Hasan Nasbi pun berani bertaruh mobil Alphard. Dan lewat akun media sosialnya, Hasan menyatakan sudah ada pendukung Anies yang salaman dengannya. Pertanda menerima taruhan ini dengan mobil Alphard baru. Mantap dong ya, jadi juga nih taruhannya. Kebayang kalau jadi Anies ya, harga dirinya langsung ngedrop. Yang bikin taruhan kan seorang konsultan politik, bukan orang awam ya, nggak main-main juga. Analisanya pun masuk akal. Sepertinya banyak pula pihak yang sependapat dengannya. Tidak mengada-ngada kok. Peluang Anies jadi capres memang menipis. Bahkan kalau mau jadi cawapres, Anies harus mampu mempersiapkan logistik yang besar. Kurang lebih seperti Sandiaga Uno dulu. Untuk biaya kampanye, Sandiaga mengakui sudah menghabiskan dana hingga 1,4 triliun rupiah. Kecuali ada yang mau membantu Anies dari segi logistik. Itu pun tampaknya sangat kecil ya kemungkinannya. Ketika akhirnya Anies tidak bisa jadi capres, dan menyebabkan Hasan Nasbi menang satu mobil Alphard baru, misalnya hanya bisa diusung oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS jadi cawapres saja. Apakah Anies mau? Kayak turun level gitu ya. Sekalian aja maju di
Pilkada DKI lagi, daripada malu hanya di level cawapres kan? Menjelang akhir tahun 2021 silam, ada pengamat politik yang juga menyarankan agar Anies kembali saja maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Karena setelah habis masa jabatannya, akan sulit bagi Anies untuk menjaga stamina dan elektabilitasnya untuk bisa meraih dukungan partai. Kembali ke Jakarta disebut merupakan pilihan rasional atau yang masuk akal buat Anies. Anies sendiri pernah mengakui bahwa dia berencana untuk berkampanye pada tahun 2022 seandainya Pilkada DKI Jakarta digelar pada tahun 2022 juga. Ya sama saja kan? Pilkada DKI Jakarta berikutnya digelar pada 2024. Ya sudah, silakan Anies maju lagi. Maka kemungkinannya lawan Anies nanti adalah Gibran. Soal Gibran maju Pilgub ini kan sudah mulai terdengar gaungnya. Sudah ada 2 ketua umum partai besar yang menyarankan Gibran maju Pilgub di DKI Jakarta atau di Jawa Tengah. Gibran juga sudah menoreh banyak prestasi. Sepak terjangnya bahkan sudah sampai ke tingkat internasional. Mas Wali Kota ini sudah berhasil membawa UMKM ke Paris. Gibran juga mampu mengatasi berbagai serangan politis dengan elegan, kocak, dan cerdas. Udah pas kan? Oleh sebab itu, Anies ya siap-siap saja untuk bertarung dengan Gibran. Ini bukan lawan ecek-ecek loh, Anies juga bakal sulit memainkan politik identitas dengan Gibran. Mungkin pilihan Anies nanti jadi cawapresnya AHY atau maju di Jakarta melawan Gibran. Agus Harimurti Yudhoyono bersama Anies Baswedan menghadiri pelantikan pengurus DPD Partai Demokrat di Kemayoran, Jakarta. Penampilan Anies menarik perhatian karena mengenakan syal Partai Demokrat. Di acara ini, AHY melontarkan pujian dan mendoakan Anies sukses memimpin DKI Jakarta. Kami berdua masuk ke dalam dunia politik. Keduanya sama saja sih, bakal menurunkan level Anies. Punya ambisi tinggi itu boleh-boleh saja, tentu dengan melihat kemampuan diri. Apalagi jika ambisinya adalah pemimpin rakyat. Maka di dalam dirinya harus ada niat untuk bekerja dan mengabdi pada rakyat, menjadi pelayan rakyat. Maka semua kegiatannya pun harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat rakyat. Sehingga di sisi lain, rakyat yang merasakan manfaat itu akan berterima kasih dan tidak akan melupakan jasa sang pemimpin. Kalau sudah memenuhi syarat itu, ya silakan untuk lanjut nyapres ya. Kita lihat saja perkembangan selanjutnya ya. Selalu dari Kura-Kura.